Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain Syarah Uqudul Lujain, halaman 146. Ini bagian terakhir dari hak-hak istri, ya, hak-hak istri atau kewajiban suami terhadap istri. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa an sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah, yaitu ibni Umar, putra dari Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dari mana beliau meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguh Nabi itu berkata, ya, apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, hingga kelanjutan hadis. Nah, kita baca dulu ta'liqnya, kan. Ta'liqnya, an Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab wa huwa ahadul abadilatil arba'ah. Dianya beliau, Abdullah bin Umar, itu salah satu dari Abdullah yang 4. Jadi dalam istilah ilmu hadis ada namanya abadilatil arba'ah, 4 Abdullah. Nah, beliau salah satunya nih. Abdullah bin Umar, Abdullah bin As, kan? Kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah apa lagi? Abdullah bin Mas'ud nggak masuk. Lupa, coba kita lihat di depan ada nanti. Ada 4 Abdullah. Nah, ini wahum. Adapun mereka itu yang dimaksud yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar bin As. 4. Abdullah bin Mas'ud kenapa nggak masuk? Abdullah bin Mas'ud itu beliau meninggal duluan. Beliau sahabat tua, kan? Yang lain ini sahabat-sahabat muda. Artinya mereka bertemu Nabi ketika mereka masih kecil. Ketika Abdullah bin Umar mau ngikut perang pertama yang ditolak oleh Nabi, kan beliau berumur 14-15 tahun, kan? Nah, itulah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar bin As. Hakadha qala al-Imam Ahmad bin Hanbal. Demikianlah berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wasairul muhaddisin, dan semua para ahli hadis qoblal Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semua ahli hadis sebelum Imam Ahmad, yang dimaksud dengan 4 Abdullah, ya ini tadi. Fa Ibnu Mas'ud qala laisa minhu. Adapun Ibnu Mas'ud itu berkata, ianya Imam Ahmad, laisa huwa minhu. Tidaklah Ibnu Mas'ud itu bagian dari mereka. Walaupun nama beliau Abdullah juga, Abdullah bin Mas'ud, tapi enggak dimasukkan. Nah, itu. Waqad nadhama ba'dul fudala idzalika fi baitaini faqala. Dan sungguh telah menatam oleh sebahagian fudala, orang-orang yang fadil, menatam oleh sebahagian fudala akan demikian nama 4 Abdullah fi baitaini, dalam 2 bait syair. Faqala, berkata ianya ba'dul fudala, innal abadilatal akhyar arba'atun. Sesungguhnya Abdullah yang mulia, akhyar, yang pilihan, ya. Abdullah yang pilihan itu ada 4. Nah, amalan biar cepat diberi keturunan. Ya, dalam surat Nuh itu tentang keturunan dalam surat Nuh. Yumdidka bi amwalin wa banin. Istighfar, obatnya istighfar, banyak istighfar. Kalau menurut surat Nuh, insyaallah harta melimpah, keturunan juga. Ya, cocok untuk semuanya ini.
pengantin baru, pengantin lama juga cocok Ustaz. Ini HP coba saya jauhkan lagi ya, nggak kebaca apa namanya, komentarnya nggak kebaca terlalu dekat. Ya itu, Masya Allah. Oke, ya. Innal abadilatal akhyara arba'atun. Tentunya Abdullah yang pilihan itu ada 4. Kemudian mana lagi? Hum subulul ilmi lil islami finnar. Bermula mereka itu jalan-jalan ilmu bagi Islam di kalangan manusia. Artinya mereka banyak meriwayatkan hadis Nabi kan, menjadi pelanjut, penyampai risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Ibnu Zubair, itulah Abdullah bin Zubair. Ibnu Al-As, Abdullah bin As, bin Umar bin As kan. Ibnu Abi Hafsin namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Siapa? Ibnu Abi Hafsin Al-Khalifah kan? Wal Hibru Ibnu Abbas, dan Hibrul Ummah. Yani Ibnu Abbas. Nah, itulah 4 Abdillah. Nah, sebentar ya. Biar bisa sambil baca komentar. Kasihan, nggak enak kan teman-teman komentar, saya yang baca komentar. Biar komentar terlihat jelas. Oke, insyaallah ini udah aman. Kemudian, tafadhal di sini ya. Mana lagi? Wala yutlaqul abadilatu istilahan ala ghairihim. Dan tidak digunakan akan abdillah, dan tidak diitlakkan, tidak disebutkan akan abadillah pada istilah ala ghairihim, kepada selain mereka. Jadi abadillah itu ya 4 mereka tadi. Wa in atlaqahul Jauhariyu fi sihahi ala Ibni Mas'ud. Sekalipun mengitlakkan akannya abadillah oleh Jauhari dalam sihahnya Jauhari kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Syekh Jauhari menyatakan Ibnu Mas'ud masuk juga ke dalam abadillah, tapi jadi bukan 4, jadi abadillah yang 5 kan. Nah, kenapa nggak dimasukkan? Ditakadumi wafatih. Ya, kenapa tidak diitlakkan? Karena terdahulu wafatnya Ibnu Mas'ud. Wa innama khussaha ulai minal abadillah bidzikri. Hanya saja dikhususkan akan mereka 4 dari abadillah dikhususkan dengan disebut likaunihim min asagir sahabah, karena mereka itu bagian dari kecil-kecilnya sahabat, bukan kibari sahabat ya. Mereka kecilnya sahabat. Wa fuqahaihim, dan mereka itu bagian dari fuqahanya sahabat. Jadi sahabat itu enggak semuanya faqih ya. Ada yang faqih, ada yang enggak. Ini termasuk sahabat-sahabat yang banyak memberi fatwa, yang pintar. Pada akharu, dan terakhirlah mereka kan, mereka hidup lama. Terakhirlah mereka, wa ukhidha anhumul ilmu wa riwayah, dan diambil dari mereka akan ilmu dan riwayat. Banyak yang mengambil hadis dari mereka. Wa alam anna Ibnu Umar ahadus sittatil ladzi hum aktsarus sahabati riwayatan. Ketahuilah bahwa sungguh Ibnu Umar itu salah satu dari 6 yang bermula mereka itu paling banyaknya sahabat nisbah riwayat dari Rasulullah. Nah, jadi Ibnu Umar ini salah satu dari 6 orang yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Ini ada 6 orang yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Mereka itu yang pertama Abu Hurairah sendiri 5.300-an. Kemudian summa Ibnu Umar, summa Ibnu Malik, summa Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik, summa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, summa Jabir bin Abdullah, summa Aisyatu radhiyallahu anhum. Nah, itu. Ini beliau panjang mentakliknya kan, biar kita dapat banyak faedah. Sehingga kadang-kadang kita lupa kepada persoalan asal di luar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu syadidal ittiba'i li asari Rasulillah. Dan adalah Ibnu Umar itu sangat-sangat kuat dalam mengikut bagi asar,
Bagi asar maknanya bagi jejak-jejak, bagi peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Ibnu Umar ini sangat kuat dalam berpegang dengan sunnah. Bahkan beliau kepengen apapun yang Nabi lakukan, beliau pengen melakukannya. Setiap beliau melewati satu tempat, kalau beliau tahu Nabi pernah sholat di tempat itu, beliau pengen sholat di situ. Nah itu. Hatta innahu kana yanzilu manazilahu. Hingga sesungguhnya Ibnu Umar itu turun pada tempat-tempat turunnya Rasul. Di mana Rasul dulu dalam perjalanannya, baik dalam perjalanan perang musafir kan, pernah mampir. Ini kalau Ibnu Umar tahu, beliau turun mampir. Wa yusalli fi kulli makanin shalla fihi Rasulullah. Dan sholat ianya Ibnu Umar pada setiap tempat yang telah sholat pada tempat itu oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, luar biasa kan? Wa fi kulli syai'in minal aqwali wal af'al, dan beliau juga mengikuti Nabi dalam segala sesuatu. Minal aqwal, baik perkataannya, wal af'ali, dan perbuatannya. Wa fi zahadati fid dunya wa ghairi lalik, dan pada persoalan kezuhudan di dunia dan lain-lain. Artinya beliau juga zuhud, meneladani zuhud kan? Enggak cinta dunia. Pernah sebelumnya kan beliau dapat hadiah 100.000 dirham berapa langsung dibagi-bagikan ya. Fatufiya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bi Makkah, diwafatkan akan Ibnu Umar di Makkah sanata salasin wa sab'in pada tahun 73 Hijriah. Wa manaqibuhu katsiratun masyhurah, adapun manaqib beliau, kelebihan beliau, fadilah beliau itu banyak masyhur. Intaha diambil dari kitab Fathil Qaribil Mujib Syarhit Targhib wa Tarhib olil Fayyumi ya. Bukan Ibnu Mundir. Oke. Kita kembali ke matan. Matan tadi menyatakan kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin. Setiap kamu itu pemimpin. Apa makna pemimpin? Itu pemimpin terjemahan umum kan. Di sini mengartikan kullukum ra'in. Apa arti ra'in? Hafidun mu'tamanun multazimun li sholahi ma'tumina ala hifdih. Hafid, penjaga. Setiap kamu itu penjaga, mu'tamanun itu yang diamanahi, yang dipercayai, multazimun yang berkewajiban, li sholahima untuk memperbaiki sesuatu, uktumina yang dipercayai di atas menjaganya sesuatu. Nah, jadi sama, kalian itu pemimpin. Maknanya pemimpin itu penjaga, orang yang dapat amanah, berpegang teguh untuk melakukan yang terbaik terhadap apa yang dia diamanahi. Nah, terhadap tanggung jawabnya. Nah, begitu. Nah. Fahuwa matlubun bil adli fihi wal qiyami bi masalihih. Maka dianya setiap orang itu matlubun, dianjurkan untuk berbuat adil padanya. Padanya apapun yang dititipkan kepadanya. Wal qiyamu, dan melaksanakan bi masalihi, dengan kemaslahatannya apapun yang menjadi tanggung jawab dia. Ini awal hadis. Nanti Nabi akan mendetilkan suami pemimpin, istri pemimpin, bahkan semua orang pemimpin. Ya? Ini pokoknya. Kita lihat ta'liqnya. Oke. Artinya kullukum ra'in ay hafidun ya. Qaulu ay hafidun mu'tamanun multazimun li sholahi ila akhadahu. Mengambil oleh Syekh Nawawi akan ini makna, akan ini penafsiran min taisiri, dari kitab Taisir Syarhil Jami'is Shaghir. Ya kan? Cuma dalam kitab Taisir bukan silah, bukan li silah tadi. Masya Allah. Nah, ini. Wafihi, dalamnya kitab Taisir itu bi'islah badala li sholah, sebagai ganti li sholah. Lebih keren kan? Hafizun mu'tamanun multazimun li islahima, kan gitu. Pemimpin itu maknanya apa? Penjaga, orang yang diamanahi, yang berkewajiban untuk melakukan perbaikan, maknanya kan, terhadap apapun yang dititipkan kepadanya. Mungkin salah nukil dalam kitab Taisir islah, dalam kitab ini sholah. Qala al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi berkata fi syarhi Muslim, dalam syarah Sahih Muslim. Qala al-ulama, para ulama berkata ar-ra'i wa, apa sih arti ra'i?
kullukum ra'in, semua kamu itu penggembala bahasa kita ya. Kayak istilah tetangga kita setelah kan, dia kan ada penggembala, menggembalakan domba-domba tersesat. Itu ra'i ya. Ini Imam Nawawi menyatakan ar-ra'i wal hafidul mu'tamanul multazimu. Ra'i yaitu penjaga, orang yang dapat amanah, al-multazimu yang berpegang teguh, as-salahama akan kebaikan mah yang melaksanakan ya di atasnya mah. Dan akan sesuatu yang dianya sesuatu itu tahta nadharihi, di bawah perhatiannya. Di bawah perhatiannya. Maknanya pemimpin itu yang mengurus apa yang menjadi kewajiban kita. Fafihi, maka dalamnya hadis itu, karena Nabi menyatakan kullukum ra'in, semua kamu pemimpin kan? Apa maksudnya? Fafihi, maka dalam hadis itu anna kulla man kana tahta nadharihi syai'un. Bahwa sungguh setiap orang yang adalah di bawah perhatiannya atau di bawah di bawah perhatian atau di bawah kendalinya itu sesuatu, bahwa mutalabun bil adli, maka orang itu dianjurkan untuk berbuat adil padanya sesuatu, wal qiyami, dan melaksanakan dengan kemaslahatannya sesuatu, fi dinihi, pada agamanya, wa dunyahu, dunyanya, wa muta'alliqati, dan semua yang berkaitan dengan agamanya. Maknanya mafhum dari hadis tadi, kalau setiap kamu pemimpin berarti apapun yang kita punya kuasa terhadap sesuatu, kita dianjurkan untuk berbuat adil terhadap sesuatu itu. Nah, cuma kita sebut sesuatu, maknanya bisa orang, bisa apapun. Nah, kita punya tanggung jawab, kita pengurus anak yatim, berarti kita harus menjaga anak yatim dengan baik, ya kan? Melakukan hal-hal yang membawa kemaslahatan untuknya, baik berkaitan dengan urusan dunianya, urusan agamanya. Nah, itu mana pemimpin. Lebih kurang seperti itu. Kemudian tadi wa mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu itu mas'ulun, akan ditanyakan an ra'iyatih, tentang kepemimpinannya. Kapan ditanya? Fil akhirah, di akhirat. Artinya semua kita itu diminta pertanggungjawaban di akhirat ya. Kita kadang suka mencela pemimpin kan, padahal ternyata kita sendiri juga pemimpin. Kita diamanahi anggota badan, pikiran segala macam kan. Kita harus dianjurkan untuk mengarahkan semua itu ke arah yang terbaik. Nah, kalau kita sendiri aja nggak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana mengutuk pemimpin yang rakyatnya sangat banyak kan? Nah, artinya makin besar kekuasaan yang diberikan, makin besar tanggung jawabnya. Ada yang lewat nih. Mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu itu akan ditanyakan tentang ra'iyah, tentang kepemimpinannya. Di mana ditanyakan? Fil akhirah, di akhirat. Fa in wafa ma alaihi minar ri'ayah hasalalahul haddul awfar. Maka jika telah melaksanakan dengan sempurna ia akan apa yang menjadi kewajibannya, ma alaihi, maka bila menunaikan ia akan apapun yang ada di atasnya, minar ri'ayah, dari penjagaan, niscaya hasil baginya oleh haddul awfar, bagian yang sempurna, pahala yang besar maknanya. Jadi bila kita melakukan tugas dengan baik, maka beruntung di akhirat. Wa illa, jika tidak menunaikan kewajiban kita atau tanggung jawab kita dengan baik, talabahu kullu ahadin minhum bihaqqihi fil akhirah, niscaya meminta kepadanya oleh setiap seseorang dari mereka rakyat kita yang kita pimpin ya. Jika tidak meminta kepadanya oleh setiap orang dari mereka dengan haknya, diminta di akhirat. Ya, kita sebagai orang tua misalkan nggak bisa memenuhi hak-hak anak, di akhirat diseret, ditarik sama anak. Ra'iyah bermakna mara'iyah, bermakna isim maf'ul. Ini beliau membawakan ini pengen bilang ini suami nanti pemimpin terhadap istrinya kan. Jadi kita harus baik-baik menjaga tugas. Haddul awfar tadi maknanya nasibut tam, bagian yang sempurna ya. Yang bisa melaksanakan tugas dengan baik maka dapat haddul awfar, maknanya nasibut tam, bagian yang sempurna di akhirat pahala. Nah, beliau mulai mendetilkan. Fal imamul a'dhamu aw naibuhu ra'in, maka imam a'dham presiden ya. Maka imam agung, imam besar, au naibuhu atau naib atau penggantinya imam a'dham itu ra'in, itu pemimpin. Bahwa waliyun alaihim, maka dianya imam a'dham itu merupakan wali di atas mereka rakyatnya ya.
Dia berkuasa terhadap rakyatnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan dia Imam A'zam itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Hal ra'a hukukahum aula, apakah menjaga ia akan hak-hak mereka atau tidak. Ini berat nih. Walaupun semua orang pengen jadi pemimpin kan, ternyata tugas besar banget. Kemudian kita baca ta'liq ya. Qaulu fal imamul a'zam au naibuhu ra'in. Ini beliau menjelaskan bagaimana sih tugas Imam A'zam. Ri'ayatul imamil a'zam hiya tatus syari'ati bi iqamatil hududi wal adli fil hukmi. Bermula kepemimpinan Imam A'zam atau tugas pemeliharaan Imam A'zam itu hiya tatus syari'ah, membentengi syariat, menjaga syariat dengan menegakkan hukum-hukum dan menegakkan keadilan dalam hukum. Tugas Imam A'zam itu menegakkan hukum dengan adil. Artinya yang dihukum bukan hanya rakyat jelata, siapapun pelaku kesalahan. Intinya hukum ditegakkan lah, nggak pandang bulu. Itu sebenarnya tugas pemimpin. Karena itu sangat pokok kan. Kalau hukum sudah bisa dimainkan, nah susah. Yang banyak-banyak duit, yang banyak kuasa selalu lolos dari jeratan. Nah itu. Bahwa waliyun alaihi, maka dianya Imam A'zam merupakan penguasa di atas mereka rakyatnya. Ibaratut taisir, kalau dalam kitab taisir, fiman wuliya alaih, maka dia itu merupakan wali terhadap mereka. Maknanya pada orang-orang yang dia diberi wilayah di atas mereka. Ini lebih ke memaknai. Beliau banyak mengutip cara memaknai. Ini warrajulu ra'in fi ahli. Seorang laki-laki atau seorang suami itu pemimpin pada keluarganya, ai zaujatihi wa ghairiha, istrinya dan selain istri. Nah, kita pemimpin nih, ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan suami itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Hal wafahum hukukahum, apakah menunaikan ia kepada mereka akan hak-hak mereka? Apa hak mereka? Min kiswatin, pakaian, kalau tugas suami kan. Wa nafakatin, nafkah, wa ghairihima, dan selain keduanya yang dijelaskan sebelumnya, ada tempat kan? Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok. Husni aisyratin, dan selain keduanya, selain pakaian nafkah, seperti husni aisyrah, bagus dalam memperlakukan. Husni aisyrah, bagus dalam memperlakukan keluarga, anak istri. Ya, apakah dia melaksanakan semua aula atau tidak? Kalau dia bisa melaksanakan, Masya Allah, Alhamdulillah kan. Kalau enggak, bahaya. Nah, ini beliau menjelaskan, ri'ayatul rajuli ahla, adapun penjagaan seorang laki-laki akan keluarganya, itu siasatuhu, mensiasahinya keluarga, mengurus keluarga, siasah kan politik, mengurus keluarga, mengurusnya suami, li amrihim, bagi urusan mereka keluarga, wa isaluhum hukukahum, dan memberikan kepada mereka akan hak-hak mereka. Fathul Bari, itu makna suami pemimpin terhadap keluarga, maknanya mengurusi mereka dengan baik, kemudian memberikan hak-hak mereka. Ya. Nah itulah kan, dalam pernikahan kan ada maknanya ketika seorang laki-laki menikah kan dia pengen mendapatkan banyak hal, pengen mendapatkan kenikmatan hidup, pengen dapat keturunan, itu kan keuntungan. Jadi tetap harus ada tugas yang harus dia lakukan kan. Dan tugas itu berat. Nah itu harus bisa menjaga mereka semuanya, memenuhi hak-hak mereka. Ya, jadi pernikahan itu bukan tidur-tiduran doang. Kalau kata orang tua dulu kan, ketika kita minta izin kepada orang tua kita mau menikah, orang tua kita bilang, kamu kira nikah itu main-main? Kamu kira nikah itu tidur-tiduran? Bukan, tidur-tiduran ya paling seminggu doang kan. Habis itu harus kerja keras. Kalau kita bukan anak sultan. Nah, jadi berat tanggung jawab. Benar-benar harus siap mental kalau mau menikah kan. Nah, kadang ilmu-ilmu, apa maksudnya? Banyak banget ilmu kita dapatkan justru sesudah kita menikah. Kadang juga kita dewasa sesudah kita menikah. Nah, jadi keadaan mengajarkan kita. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan istri itu pemimpin
atau penjaga dalam rumah suaminya. Nah, bagaimana dia memimpin? Bihusni tadbiril ma'isyah, dengan bagus mengatur kehidupan. Wan nushilahu, dan dengan memberi nasihat baginya suami. Makna memberi nasihat di sini nusi dengan menginginkan kebaikan untuk suami. Wasyafaqati, dengan kasih sayang. Wal amanah, dan amanah. Wa hifdzi nafsiha, dan dengan menjaga dirinya istri. Ketika suami keluar rumah, jaga istri. Wa malihi, jaga diri. Dan wa malihi, menjaga harta suami. Wa tufalihi, dan menjaga anak-anaknya suami. Nanti kita detailkan di dalamnya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan istri itu akan ditanyakan juga tentang kepemimpinannya. Jadi semua punya tugas masing-masing kan. Suami tugasnya sangat besar, kewajibannya besar. Istri juga sama. Beliau menjelaskan di sini, perempuan itu ra'iyah, pemimpin dia di rumah suaminya. Ri'ayatul mar'ah, adapun kepemimpinan perempuan itu tadbiru amril bait, itu mengurus urusan rumah nih ya, mengatur ya. Mengatur agar suasana rumah jadi damai dan tentram kan. Sehingga ketika suami pulang ke rumah terasa masuk surga, begitulah lebih kurang kan. Biar suami betah di rumah. Betah di rumah, waktu di rumah kan, jangan di rumah terus. Tadbiru amril bait, yaitu mengurus urusan rumah, wal aulad, urusan anak-anak, wal khadami, dan mengurus urusan khadam. Makna mengurus urusan khadam ini bukan berarti suami istri pembantu, bukan istri pembantu. Bisa saja kan kemarin disyaratkan kan, suami kalau punya kemampuan menyiapkan seorang asisten untuk istri, ada pembantu istri, bukan istri yang jadi pembantu. Istri itu lebih ke mengatur saja kan. Nah, tapi kalau kondisi tidak memungkinkan ya mungkin istri terpaksa melakukan banyak hal. Itu maknanya kan. Ri'ayatul mar'ah, adapun kepemimpinan perempuan itu tadbiru amril bait, mengurus urusan rumah, urusan anak, urusan pelayanan, wan nisihatu lidzauji, dan memberi nasihat untuk suami dalam wan nasihatu, dan nasihat untuk suami dalam semua itu. Makna nasihat untuk suami dalam semua itu, dia menginginkan kebaikan untuk suaminya dalam setiap hal yang apa ia lakukan. Apapun yang ia lakukan di rumah, fokusnya dia menginginkan untuk kebaikan suaminya. Itu makna nasihat. Bukan nasihat di sini maknanya selalu menceramahi suami, bukan. Ya. Maknanya apapun yang dia lakukan tujuannya untuk kebaikan suami dan kebaikan bersama tentunya. Jadi nasihat artinya iradatul khair kan, menginginkan kebaikan. Masuk juga nasihat, kata-kata masuk, karena ketika kita memberi nasihat untuk orang lain, ada orang lain misalkan kepleset kan, atau ada di depannya lubang katakanlah, kita mengingatin hati-hati itu ada lubang kan, kita menginginkan kebaikan untuknya agar dia tidak terjerumus ke dalam lubang. Maknanya masih masuk. Wa malihi, dan menjaga hartanya suami. Ya, menjaga hartanya suami. Fa idza adkhala ar-rajulu qutahu baitahu fal mar'atu aminatun alaih. Ini contoh aja. Apabila membawa pulang, apabila memasukkan oleh seorang suami akan makanannya ke rumahnya, maka istrinya itu menjadi aminatun. Istrinya itu diamanahi, dipercayai atasnya makanan misal. Artinya apapun yang suami bawa pulang ke rumah, nah itu tugas istri untuk menjaganya, mengamankannya kan. Bahkan dompet-dompet suami itu dijaga sama istri kan, begitu sekarang. Dompet suami dijaga sama istri. Nah, itulah kepemimpinan istri, menjaga rumah, menjaga harta istri, harta suami. Wa tufalihi tadi kan, menjaga anak-anaknya suami, termasuk wa adhiyafihi, tamu-tamu suami. Kalau suami punya tamu ya harus dimuliakan. Mana tadi? Masya Allah. Tadi ulang matan dikit. Wahya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan istri itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Hal qamat bima 'alaiha aula, apakah melaksanakan ianya si istri dengan apa yang wajib kepadanya istri atau tidak? Kalau dia melakukan, sungguh beruntung ia kan. Kalau tidak, merugilah ia. Nah, itu. Dah, lanjutan hadisnya.
Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih, dan seorang pelayan, khadim, pembantu, nah, itu juga pemimpin, penjaga dalam harta sayyidnya, bihifdhihi, dengan menjaganya harta, wal qiyami bimasalihi, dan dengan melaksanakan dengan kemaslahatannya sayyid ya. Zaman dulu ada budak di rumah kan, itu dia juga bertanggung jawab terhadap harta tuannya. Artinya kesimpulannya semua kita ini punya tanggung jawab masing-masing. Bahwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia juga akan ditanyakan tentang tugasnya, kepemimpinannya, kepengurusannya. Hal wafa bima alaih aula, apakah menunaikan ia dengan apa yang wajib atasnya atau tidak. Wa rajulu ra'in fi mali abih, seorang laki-laki juga itu penjaga pada harta bapaknya, bihifdhihi, dengan menjaga hartanya bapak, wa tadbiri maslahatih, mengatur kemaslahatannya harta bapak atau kemaslahatannya bapak. Kembali ke hartanya. Seorang laki-laki juga pemimpin pada harta bapaknya dengan menjaganya harta dan dengan mengatur kemaslahatannya harta. Anak maksudnya kan? Anak. Bahwa mas'ulun an ra'iyatih, dia juga akan ditanyakan tentang tugasnya, kepemimpinannya. Hal wafa bidzalik aula, apakah menunaikan ia akan demikian dengan demikian atau tidak. Ini beliau Nabi di ujung hadis menyimpulkan. Kesimpulannya fakullukum ra'in, semua kamu itu sebenarnya pemimpin dalam wilayah tertentu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kamu itu akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Nah, itu. Kesimpulannya seperti itu. Kemudian Syekh Nawawi menyatakan wal fa'u jawabu syartin mahdhuf. Fa yang ada fakullukum ra'in itu jawab bagi syarat yang dibuang. Nah, wadakhala, dan masuk ianya fa fiha dzal umumi. Oh kan. Titik sini kan. Itu fa jawab syarat mahdhuf. Kita takdirkan kan, idza alimta kulla dzalik, apabila kamu telah tahu semua yang di belakang, detailnya, uraian, suami pemimpin, istri pemimpin, pembantu pemimpin, semua pemimpin kan. Idza alimta, apabila kamu telah tahu semua itu, fakullukum ra'in, maka semua kamu itu pemimpin. Kita baca ta'liqnya dulu. Nah, qauluhu fakullukum ra'in, semua kamu itu memimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu ammama summa khassasa. Ammama, ya kan? Mengumumkan ianya Nabi, kemudian mengkhususkan ianya Nabi. Makna mengumumkan ianya Nabi di awal hadis tadi kullukum ra'in kan umum. Summa khassasa, kemudian mengkhususkan ianya Nabi. Kemudian mentafsir satu, imam a'dham pemimpin, suami pemimpin, istri pemimpin. Wa qasamal khususiyata ila jihatir rajuli, dan membagikan ianya Nabi akan kekhususan tadi kepada sisi laki-laki, wa jihatil mar'ah kepada perempuan, jihatil khadim kepada khadim pelayan, wa jihatin nasab kepada jihad nasab, maknanya anak dan ayah tadi saling bertanggung jawab. Summa ammama, kemudian membuat umum ianya Nabi pada akhirnya. Pada akhirnya Nabi menyatakan kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kenapa Nabi membawakan umum lagi di akhir hadis? Padahal di awal hadis sudah ada umumnya. Ta'kidan libayanil hukmi awalan wa akhiran. Untuk menguatkan bagi menjelaskan hukum pada awal dan pada akhir. Pada akhir ucapan Nabi. Wa fihi, dan dalamnya hadis itu raddul ajuzi ala sadri. Dalam hadis itu mengembalikan akhir hadis kepada awal hadis. Mengembalikan akhir hadis kepada awal hadis. Maknanya antara awal hadis dan akhir bunyinya sama kan? Di awal ada kullukum ra'in, di akhir juga ada kullukum ra'in. Zakarahu kullahu al-Baydawiyyu. Menyebutkan akan ini seluruhnya ini faedah tadi oleh Syekh Baydawi. Intaha, dikutip dari Faidul Qadir. Nah, itu poin. Faedah. Banyak faedah nih kalau kita mau baca. Selalu dalam faedah. Masyaallah kan. Kemudian kita lihat ta'liq fa tadi. Qauluhu wal fa'u ay fi qaulihi fakullukum. Fa yang ada pada ucapan musannif fakullukum, ya jawabu syartin mahdhuf. Itu jawab bagi syarat yang dibuang. Cuma beliau enggak mentakdirkan syaratnya di mana. Saya takdirkan tadi kan kira-kira. Idza alimta dzalik kira-kira. Qala fi Faidil Qadir. Berkata oleh Syekh Munawi dalam kitab Faidul Qadir juzuk 5. Fakullukum ra'in bil fa.
Fakullukum ra'in itu baca dengan fa, jawabu syartin mahdhufin itu jawab syarat mahdhufil fadlakah. Itu jawab syarat yang dibuang fadlakah. Ya. Itu jawab bagi syarat yang mahdhuf. Atau begini kita beri arti. Fakullukum ra'in dengan fa itu jawab syarat mahdhuf. Apa syarat mahdhuf itu? Oh, enggak cocok. Karena yang dibuang bukan fadlakah. Itu jawab bagi syarat yang mahdhubil fadlakah, yang dibuang fadlakahnya. Jadi fadlakah ini singkatan. Fadlakah ini falakah kada wa kada. Jadi fadlakah singkatan ya. Fadlakah, falaka, kada wa kada. Wahia allati ya'ti bihal muhasibu ba'da tafsir. Wahia dan dianya fadlakah itu allati. Itu satu kalimat yang mendatangi dengannya kalimat oleh orang yang menghitung sesudah tafsir. Sesudah menguraikan detil, kemudian menyimpulkan, itulah namanya fadlakah. Wa yaqulu dan berkata ianya si muhasib. Dia berkata di akhir katanya, falaka kada wa kada. Falaka kada wa kada. Maka kesimpulannya untukmu itu dan itu. Misalnya, hifdan lil hisab karena untuk menjaga hitungannya. Wa tauqiyan anidziyadah wa naqsi dan untuk menjaga dari lebih kurang. Jadi kalau kita terapkan kepada ucapan Nabi, sesudah Nabi menyatakan kullukum ra'in, kullukum mas'uliyatun an ra'iyati, Imam Adam pemimpin, ar-rajulu ra'in, al-mar'atu ra'in, al-khadimu ra'in, kan? Semuanya ra'in. Kemudian Nabi menyimpulkan, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kurang gitu. Nah, ini apa aja faedah beliau tulis ini. Oke. Nah, ini kemudian kita kembali dulu ya. Jadi kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati wal fa'u jawabu syartin mahdhuf. Fa itu jawab bagi syarat mahdhuf. Wa dakhala fi hadzal umum dan masuk dalam ini umum oleh si munfarid, oleh orang yang hidup sendirian. Masuk dalam ini umum kullukum ra'in. Kullukum kan umum, setiap kamu pemimpin. Bagaimana dengan orang yang enggak ada rakyatnya, kita hidup sendiri jomblo lagi misalnya. Wa dakhala fi hadzal umumil munfaridul ladzi la zawja lahu wala khadima. Masuk dalam ini umum oleh orang yang hidup sendiri, yang tidak ada pasangan. Jadi munfarid ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Orang yang hidup sendiri la zawja lahu yang enggak ada pasangan baginya, enggak punya suami atau enggak punya istri, wala khadima dan tidak ada pelayan. Fa innahu yasduqu alaihi annahu ra'in fi jawarihi. Maka bahwa sungguhnya seseorang yang hidup sendiri itu terbenar kepadanya oleh bahwa sungguhnya dia itu pemimpin dalam anggota badannya. Pemimpin anggota badannya hatta ya'malal ma'murat hingga melakukan ia akan segala perintah wa yajtanibal manhiyat dan meninggalkan ia akan semua larangan. Masya Allah. Jadi nggak bisa kita keluar dari apapun. Semua kita punya tugas walaupun hidup sendiri. Pemimpin. Justru mengurus diri sendiri kadang berat kan. Kita lebih suka ngurus orang lain sementara diri kita belum terurus. Nah, kalau semua mengurus dirinya dengan baik, maka tugas pemimpin a'dham sangat ringan karena semua orang baik kan. Masalahnya kan tidak. Hatta ya'malal ma'murat, qauluhu hatta sehingga melakukan ia akan perintah wa yajtanibal manhiyat meninggalkan ia akan larangan fi'lan nisbah perbuatan. Artinya perintah dan larangan memang ditinggalkan secara nyata. Wanutukan nisbah ucapannya sesuai perintah, sesuai larangan kan, maksudnya yang dilarang enggak diucapkan. Wa i'tikadan dan i'tikad juga. Fajawarihu wa quwahu wa hawasuhu ra'ayahu. Fajawarihu maka anggota badannya si insan, quwahu kekuatannya, hawasuhu indranya si insan, hawas jamak hasun indra mata kuping. Maka anggota badan secara umum jawarih anggota badan kan, kaki tangan. Jawarihnya anggota badannya si insan, quwahu kekuatannya si insan, hawasuhu indranya si insan. Ra'ayahu itu merupakan rakyat-rakyatnya si insan. Dalilul Falihin ini diambil dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhatus Shalihin. Masya Allah ini kitab banyak banget kutipannya. Jadi kita kaya referensi ya. Sehingga
Belum khatam kitab ini kita sudah mikir mau baca kitab apa kan? Karena banyak banget nama kitab yang beliau sebut di sini. Nah itu. Rawahu al-Imam Ahmad meriwayatkan akan hadis di atas. Kul hadis kullukum ra'in oleh Imam Ahmad, wal Bukhari oleh Imam Bukhari, wa Muslimun oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud dan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan oleh Tirmidzi. Hadis sahih ya. Ditakhrijkan oleh banyak ulama hadis dalam kitab mereka. Qauluhu rawahu Imam Ahmad meriwayatkan akan hadis tadi oleh Imam Ahmad fi musnadih dalam musnad Imam Ahmad. Mawadhi'a pada beberapa tempat. Jadi hadis ini kadang berulang dalam musnad Imam Ahmad. Sebahagian dari tempat itu nomor hadis 4495. Wal Bukhari diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Fi sahihi dalam sahihnya Bukhari. Mawadhi'a dalam beberapa tempat juga. Kadang dalam sahih Bukhari kan ada hadis yang berulang ya. Nah itu. Dan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Imam Muslim tidak berulang di sana. Imam Muslim jarang mengulang-ulang hadis yang sama. Dan oleh Abu Dawud dalam sunannya Abi Dawud dan Tirmidzi dalam sunannya Tirmidzi. Oke, selesai ya. Baru kita lanjutkan ke bagian kedua. Ini kita selesaikan sampai selesai pasal ini. Karena ini sebentar lagi masuk ke pasal kedua tentang hak-hak suami yang wajib terhadap istri. Ini insya Allah sebelum maghrib masih ada setengah jam lagi. Kita selesaikan. Nah ini bagian terakhir. Terakhir dari pasal pertama kitab Uqudul Lujain. Bagaimana para sahabat nih yang menyimak dari mana aja kira-kira? Insya Allah. Ada enggak yang tetangga? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Maknanya takutlah kamu kepada Allah. Ya kan? Iqra kalau bahasa kita ya. As-salah, as-salah, al-asad, al-asad ya. Mansub yang kaji nahwu pasti paham nih. Mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban. Nah, dianya Allah, Allah itu mansub. Siapa yang menasabkannya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Izharuz Zainnya karangan Abu Mustafa Asif. Nah itu. Mansubun mansub dengan fi'il yang mahdhuf nisbah wajib liwujudi ta'kid karena adanya ta'kid. Karena dua kata yang diulang-ulang Allah Allah jadi amelnya wajib mahdhuf kan. Kalau diulang kan enggak wajib mahdhuf. Kalau enggak berulang ini karena berulang wajib mahdhuf. Jadi takdirnya apa? Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Allah Allah fin nisa fa innahunna amanatun 'indakum. Allah Allah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah pada hak-hak perempuan, karena mereka itu amanah di sisi kamu. Perempuan itu amanah di sisi kamu. Enggak ada PDF-nya. Ustaz Khairul Farizi belum dibagi PDF, masih ada hak cetaknya. PDF harga kitabnya 105 di kitab Oren, di toko Oren ya. Nah, tapi ketiknya pakai bahasa Arab biar enggak ketukar. Ketik Uqudul Lujain. 105.000 harganya. Yang versi supernya 300. Kalau Uqudul Lujain biasa nggak ada ta'liq seperti ini. Ini di sini ini dua kitab nih, Uqudul Lujain plus Izharuz Zain. Jadi yang di bawah garis ini yang saya baca Izharuz Zain. Penjelasan terhadap Uqudul Lujain. Nah itu. Enggak, saya enggak jual kitab. Ustadz harus beli sendiri. Ustadz harus dibeli sendiri di Sofi misalkan. Ustadz ketik aja Uqudul Lujain ya. Nanti saya kasih lihat sampulnya di bagian akhir. Biar enggak ketukar belinya. Nah itu. Jadi maknanya ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah fin nisa pada hak perempuan fa innahunna karena mereka perempuan itu amanatun 'indakum. Itu merupakan amanah di sisi kamu. Kan wajib kita menjaga amanah. Jagalah istri baik-baik. Coba saya lihat ta'liqnya ya. Qauluhu mansubun bi fi'lin mahdhufin. Tadi Allah Allah mansub dengan fi'il mahdhuf nisbah wajib liwujudi ta'kid karena ada ta'kid. Kama qala Ibnu Malik fil Alfiyah, sebagaimana Ibnu Malik berkata dalam kitab Alfiyah ini udah belajar nahwu lagi. Illa ma'al atfi awit takrari kaddaygama ya dasari. Ya.
Ini biarin nggak usah dimaknai kan. Artinya apa? La yajibu idmarun nasibi illa ma'al atfi awit takrar. Tidak wajib menyembunyikan amel nasib kecuali bersama ada ataf atau pengulangan. Di sini kan pengulangan nih. Allah Allah. Kalau ataf contohnya iya kawal asad misalkan. Iya kawal asad kan? Maknanya ittaqil asad gitu. Sudah dibahas dalam kitab Nahwu. Ini kita lagi ngaji kitab apa namanya ya penyemangat lah ya kan, ya tahu aturan kehidupan. Jadi finisa tadi fi amrihinna intaha dari Syarhul Ihya. Ittaqullah finisa maknanya takutlah perempuan dalam urusan, takutlah Allah dalam urusan perempuan. Maknanya kalau ketika kamu mengurus perempuan harus sesuai dengan aturan Allah, takut kepada Allah. Mana lagi tadi? Oke. Hadis Allah Allah fin nisa fa innahunna amanatun indakum lam ajidhu bihadzal lafzi. Ya, ini kata Abu Mustafa Asif ini kata beliau ketika mentalik. Hadis ini lafaz versi seperti ini enggak ada katanya. Lam ajidhu bihadzal lafzi. Tidak saya dapati akan ini hadis dengan ini lafaz. Lakin yati qariban hadisun fi makna. Tetapi datang nisbah dekat oleh satu hadis pada maknanya ini hadis. Ada hadis lain yang mirip-mirip maknanya, tapi lafadznya berbeda. Bahwa dianya hadis yang dimaksud yaitu hadis Allah fin nisa. Fa innahunna awanen fi aidikum. Jadi bedanya bukan amanah tapi awanen. Allah fin nisa, takutlah Allah pada urusan perempuan. Fa innahunna karena mereka itu awanen, tawanan. Ini lebih ini lagi kan? Karena perempuan itu tawanan dalam tangan kamu. Maknanya perempuan sesudah menjadi istrimu dia sangat terikat, nggak bisa kemana-mana, nggak bebas. Makanya jaga dia baik-baik, jangan membuat dia sengsara. Nah, kan mirip-mirip kan? Jadi perempuan itu amanah. Sekarang mereka itu tawanan dalam tanganmu. Wa fi Syu'abil Iman, dalam kitab Syu'abil Iman tulisannya Rawaina an Jabir bin Abdullah. Kami riwayatkan dari Jabir bin Abdullah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi khutbatihi bi Arafatin, dalam khutbahnya Nabi di Arafah. Apa kata Nabi? Ittaqullaha fin nisa, takutlah kamu kepada Allah pada urusan perempuan. Fa innahunna awananna indakum, karena mereka itu tawanan di sisi kamu. Ittakhadtumuhum bi amanatillah, kamu ambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Jaga benar-benar istrimu. Ya. Nah, ini ada anak-anak muda. Tapi anak muda ada nggak yang nonton yang belum menikah? Ya, insyaallah kan. Jadi belajar dulu tugas dan kewajiban baru menikah. Nah, saya juga telat dulu, menikah dulu baru belajar, tapi nggak apa-apa, boleh juga ya. Nggak ada kata terlambat ya. Ya. Nggak tahu anak-anak muda suka yang begini nggak? Nah, barangkali malas ya. Kita orang-orang tua yang belajar begini. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam yu'allimha, maka barang siapa yang tidak memerintahkan ia akan istrinya dengan sholat, walam yu'allimha, tidak mengajarkan ia akannya sholat, tidak mengajarkan ianya suami akannya istri, umuraddin, akan urusan-urusan agama, faqad khanallaha, maka sungguh telah mengkhianati ia akan Allah dan Rasulnya. Jadi berdasarkan hadis di atas, karena istri itu amanah, amanah harus dijaga dengan baik. Kalau istri amanah, cara menjaga istri ya ajarkan tugas-tugas kan, ajarkan urusan agama, bagaimana agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kita dianggap pengkhianat, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Faman lam ya'mur imra'atahu, siapa yang tidak memerintahkan istrinya bisalah dengan salat, walam yu'allimha, tidak mengajarkan ia akannya istri akan urusan agama tadi, ini min kalami sahibil matan. Ini kalam sahibil matan, la min tatimmatil hadis, bukan kelanjutan hadis, bukan. Ini bukan bagian hadis nih. Cuma kelihatan kalau kita baca di luar kayak kelanjutan hadis. Padahal bukan. Ini ucapan matan untuk menjelaskan makna hadis atau mafhum hadis.
Masya Allah. Ustaz Teh Poci hadir. Sorry Ustaz. Sorry kan sambil nunggu maghrib nih. Kita tambah faedah 1-2 lembar. Selamat datang semuanya ya. Saya mengucapkan selamat datang semuanya. Ada 40 orang lebih kurang. Wa kana akhiru ma wassa bihi Rasulullah, adalah terakhir yang berpesan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salasan 3. Ada 3 perkara yang Nabi pesan di akhir hidup Nabi. Sebentar. Wa kana akhiru ma, adalah akhir yang berpesan dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan itu 3. Takallama bihinna, berbicara ianya Nabi dengan 3 perkara itu, hatta talajlaja lisanu, hingga talajlaj lidahnya Nabi. Talajlaj gagap ya. Hingga gagaplah oleh lidahnya Nabi. Wa khafiya kalamuhu, hingga tersembunyilah kalam Nabi. Hingga ucapan Nabi kayak enggak terdengar. Kurang terdengar kan? Hingga ada sebahagian riwayat menceritakan ada sahabat yang mendekati ya, mendengar apa pesan Nabi terakhir. Inilah 3. Wahya, dianya 3 pesan Nabi, qauluhu, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, as-shalah, ya kan? Jagalah salat, wa ma malakat aimanukum, dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, budak-budakmu, jagalah apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kananmu, la tukallifuhum ma la yutiqun, janganlah engkau memaksa mereka sesuatu yang mereka enggak sanggup. Ya. Allah fin nisa, ini pesan Nabi, takutlah kepada Allah pada urusan perempuan. Fa innahunna awanen, ay usara'u, karena mereka adalah awan. Apa makna awan? Usara, mereka itu tawanan. Fi aidikum, di tangan kamu. Akhadtumuhum bi amanatillah, kamu ambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kau halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Nah, ini kita lihat apa maksud kalimatullah kan? Karena dalam kabul nikah kan jadi halal dengan hanya kabil tu nikah kan gitu. Ada halal kan? Nah, coba ada nggak penjelasan apa maksud kalimatillah? Nah, itulah 3 pesan Nabi terakhir. Masya Allah kan? Nabi sangat perhatian. Nabi khawatir perempuan itu dizolimi. Karena sebelum Nabi diutus, wanita itu kalau kita baca benar-benar nggak ada nilai. Nggak ada nilai kan? Bahkan, kan ini hak perempuan kalau di dunia, katakanlah bukan di dunia Islam. Baru kemarin dapat. Semacam di Inggris, di Eropa itu perempuan nggak dapat hak milik. Dia dianggap harta sama. Dia dianggap harta, bahkan bajunya sendiri yang ada di badannya bukan milik dirinya. Dia diwariskan. Dia berpindah dari A ke si B. Dianggap barang dagangan lah. Jadi Nabi khawatir perilaku jahiliyah itu akan berulang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Minan. Nabi khawatir. Karena kehidupan jahiliyah begitu. Seorang anak mewarisi istri ayahnya. Kan gitu. Maknanya ayahnya meninggal, istri ayahnya jadi milik dia. Kemudian ketika diberi kabar dapat anak perempuan, hitam mukanya kan, faswadda wujuhu, hitam mukanya. Nah, ada ketakutan, kekhawatiran. Bahkan anak-anak perempuan kalau kita baca Quran, mereka dikuburkan hidup-hidup. Jadi Islam datang memberikan hak-hak kepada perempuan. Cuma kadang perempuan sekarang, kalau bahasa kita terlalu belagu, udah diberikan hak, minta hak yang lebih besar lagi. Ya, pengen di atas laki-laki. Masya Allah, Muhammad Abrar ya. Luntuan Aceh sih. Luntuan di Aceh. Nah, kita lanjutkan ya. Hatta talajlaja, salasa kalimatin tadi. Hatta talajlaja, ay taraddada, gagap kan? Taraddada mondar mandir, gagap. Intaha nihayatun fi gharibil hadis. As-shalah, apa maknanya? Ilzamuha, jaga olehmu akan salat, pesan Nabi. Wa qararahu litta'kid, mengulang-ulang Nabi akannya pesan untuk menguatkan. Lafaz salat Nabi ulang-ulang. As-shalah.
Kemudian wa ma malakat aimanukum minal ariqa, dan apa yang dimiliki oleh tangan-tanganmu dari budak-budak, ai usikum bil ihsani ilaihim. Jadi aku berpesan kepada kalian untuk berbuat baik kepada mereka. La tukallifuhum ma la yutiqun. Janganlah engkau memaksa mereka akan apa yang mereka enggak sanggupi di atasnya. Minal khidmah, dari pelayanan. Jangan bebani seseorang di luar kemampuannya. Allah aja la yukallifullah la yukallifullahu illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian qauluhu Allah artinya ittaqullah. Artinya hadis di atas itu beda lafaz, beda takdir ini, ya enggak? As-shalah artinya jaga salat. Wa ma malakat artinya jaga budakmu, jangan memaksakan. Kemudian Allah finisa takdirnya ittaqullah, kan beda. Allah ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa qararahu litakid. Nabi mengulang-ulang akannya lafaz Allah litakid, untuk menguatkan. Finisa fi amrihinna, pada urusan mereka. Fa innaunna awanen, karena mereka itu atawanan. Jam'u aniyah ay usara kal asra, tawanan. Mereka itu seperti tawanan, bukan tawanan benaran. Bukan mereka istri itu tawanan benaran, bukan. Seperti tawanan. Maknanya mereka juga diberikan hak dalam agama untuk membebaskan dirinya. Ketika dia nggak sanggup lagi hidup bersama suaminya, mungkin suaminya terlalu keras, atau ya macam-macam lah kan. Mungkin suaminya kekurangan, dia nggak sabar, nggak ada nafkah, dia diberi hak untuk fasah kan. Bisa menuntut ke pengadilan minta fasah. Atau agama juga membolehkan istrinya menebus suaminya, membayar suaminya untuk berpisah, kan boleh. Artinya ada solusi. Sebagaimana Allah memberikan hak talak kepada suami, ada juga sesuatu yang Allah berikan kepada istri untuk membebaskan dirinya. Karena khawatir ketika istri kadang terdolimi, nggak ada solusi, dia bisa melakukan beberapa hal untuk membebaskan dirinya dari suaminya. Ada solusinya kan, kalau paham hukum. Jadi mereka itu usara, tawanan, kal asra, seperti tawanan, bukan tawanan benaran. Mereka itu seperti tawanan fi aidikum, di tangan kamu, akhadtumuhum bi ahdillah. Engkau ambil mereka dengan janji Allah, misak, janji Allah. Ya, janji untuk menjaganya dengan baik kan. Wastahlaltum furujahum bi kalimatillah. Mana bi kalimatillah di sini ternyata bukan kalimat, syariat. Engkau halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, maknanya bisyar'ihi, dengan syariatnya Allah, atau bi amrihi, atau dengan perintah Allah, wa hukmihi, atau dengan hukumnya Allah. Apa hukum Allah yang dimaksud? Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa, kan? Nikahi wanita baik-baik. Kemudian kita menikah. Berarti kita mendapatkan istri tadi dengan perintah Allah, dengan hukum Allah. Wakila, dikatakan kalimatillah di sini maknanya bil ijabi wal qabul. Ya. Wali mengijabkan, aku nikahkan putriku, kita. Qabiltu nikahaha, halal kan? Artinya bil kalimatillati amarallahu biha, dengan kalimat yang diperintahkan oleh Allah dengannya kalimat. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Insyaallah mantap nih kita kan. Takhrijun, ini takhrij. Qauluhu, adapun sabda Nabi, wahia qaulu, adapun ucapan yang musannaf, yaitu qauluhu, adapun ucapan musannaf, yang mana ucapan musannaf? Wahia qauluhu as-salata as-salah wa ma malakat aymanukum ila qaulihi, hingga ucapan musannaf wastahlaltum furujahum bi kalimatillah, hakadza auradahu Abu Talib al-Makki fi Qutul Qulub. Demikianlah membawakan akan ini riwayat oleh Abu Talib al-Makki dalam Qutul Qulub. Qutul Qulub ini kitab yang banyak dikutip oleh Imam Ghazali untuk menulis kitab Ihya-nya. Wal Ghazali fil Ihya, demikian juga membawakan akan ini hadis oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Qala al-Hafizul Iraqi fi takhriji ahadisihi, berkata oleh Hafidz Iraqi dalam mentakhrij hadis-hadisnya Ihya. Jadi Syekh Al-Iraqi ini kan beliau mentakhrij hadis-hadis Ihya kan, sebelumnya sudah dilakukan oleh Imam Subki. Apa kata Syekh Iraqi? Akhrajahun Nasa'i fil Kubra, mengeluarkan akan hadis ini oleh An-Nasa'i dalam Sunan Kubra.
Kemudian oleh Ibnu Majah dari hadis Ummi Salamah, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fil maut, dianya Nabi itu dalam kematian. Maknanya ketika Nabi mau meninggal, ini Nabi menyatakan hadis ini tadi. Begitu kata Ummi Salamah. Ja'ala yaqulu, jadi ianya Nabi berkata, ianya Nabi as-shalah. As-shalah wa ma malakat aimanukum. Nabi menyatakan, enggak? Jagalah salat, jagalah budak-budak kamu. Fama zala yaquluha. Maka senantiasa ianya Nabi itu mengatakan, ya Nabi akan ininya kalimat. Wa ma yufidu biha lisanu. Ya. Dan senantiasa, gimana cara memaknain? Fama zala yaquluha. Maka senantiasa ianya Nabi itu mengatakan, ya Nabi akannya ini kalimat tadi, wa ma yufidu, dan apa-apa yang mengeluarkan dengannya oleh lisannya Nabi. Maknanya Nabi menyatakan as-shalah wa ma malakat aimanukum, dan selanjutnya tadi kan Allah fin nisa. Oh enggak. Jadi menurut Ummi Salamah, hadis ini bukan satu hadis ini. Kasusnya bukan dalam satu kejadian. Coba perhatikan. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah dari hadis Ummi Salamah, bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa fil maut. Nabi itu dalam keadaan mau meninggal. Ja'ala yaqulu, Nabi mulai mengatakan as-shalah wa ma malakat aimanukum fama dzala yaquluha. Maka senantiasa Nabi itu mengatakan, ya Nabi akan ini dan sesuatu yang mengeluarkan dengannya oleh lisan Nabi. Ada kalimat-kalimat lain yang Nabi katakan. Adapun ujung hadis Allah fin nisa, ternyata bukan berada dalam hadis ini. Wa ammal wasiyatu bin nisa fal ma'rufu anna dzalika kana fi hajjatil wada. Adapun wasiat tentang perempuan, maka yang ma'ruf, yang sudah diketahui umum, bahwa sungguh demikian itu ada ia dalam peristiwa haji wada. Di Arafah kan? Rawahu Muslim, yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim dari hadis Jabir At-Tawil. Hadis Jabir yang panjang. Fihi, dalamnya hadis itu bunyinya fattaqullaha fin nisa. Fattaqullah fin nisa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Intaha. Al-hadisah. Iqra'ul hadisah. Nah, itu. Jadi, gimana ini ceritanya? Udah habis, dikit lagi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman fi surat Thaha, dalam surat Thaha, wa amur ahlaka bis shalah, perintahkan olehmu akan istrimu. Nah, jadi ahla di sini bukan istri, ternyata umum. Ya, nanti minta link sama saya, ada linknya. Ketik pakai bahasa Arab baru keluar. Wa'mur ahlaka, perintahkan olehmu akan keluargamu, ay ahla baitika, yaitu keluargamu, wa ahla dinika, dan orang-orang yang seagama denganmu, ay atba'aka, yaitu pengikutmu. Ini Allah menyuruh Nabi kan? Wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu. Mana keluargamu? Orang yang berada di rumahmu dan orang yang seagama denganmu, yaitu atba', pengikut, bis shalah, yaitu untuk melaksanakan salat, yakni as-shalawatil khamsi, salat yang 5. Udah habis nih ya. Saya baca dulu matanya, kemudian kita baca ta'liq semua baru selesai. Ruwiya anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi itu berkata, ya, la yalqallaha azza wa jalla ahadun bi dzambin a'dhama min jahalati ahli. Tidak menemui akan Allah azza wa jalla oleh seorang pun dengan membawa dosa yang lebih besar dari bodoh keluarganya. Masya Allah ya. Kalau kita menghadap Allah dalam keadaan keluarga kita bodoh, kita membawa dosa besar. Nah, kita lihat apa maksudnya. Nah, ini firman Allah tadi, wa'mur ahlaka bis shalah, itu berada dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur hadzal khitabu lin nabi. Ini khitab untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi umumihi jami'u ummatihi, dan masuk dalam umumnya khitab oleh semua umatnya Nabi. Wa ahlu baitihi, dan keluarganya Nabi ala taksis secara khusus kan. Jadi di sini wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Ini juga berlaku untuk kita. Kita juga harus memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Qauluhu ahla baitik, keluargamu, wa ahla dinik, ahli agamamu, ay atba'aka, pengikutmu. Fi hasyiatil jamal, dalam hasyiah jamal terhadap Jalalain,
Qala al-Mawaridiyu, qala Mawardiyu, berkata oleh Syekh Mawardi, yaitu al-Imam, seorang imam, Imam Mawardi ya. Fin Nukati wal Uyun, dalam kitab Nukat wal Uyun. Masya Allah, banyak banget nama kitabnya. Jadi Imam Mawardi ini berkata dalam menafsirkan firman Allah wa'mur ahlaka. Apa kata Imam Mawardi? Fihi wajhan. Dalam firman Allah itu ada dua sisi. Ahaduhuma annahu arada ahlahu al-muntasabi al-muntasibina lahu. Sesungguhnya Allah itu bermaksud ia ahlahu akan keluarganya Nabi, maknanya keluarga Nabi yang menisbatkan diri baginya Nabi, keturunan Nabi. Wa'mur ahlaka, perintah keluargamu, keluargamu maknanya keturunanmu, nasabmu. Wasani yang kedua annahu, sesungguhnya Allah itu bermaksud ia jami'a manit taba'ahu, semua orang yang mengikuti Nabi, wa amana bihi, semua orang yang beriman dengan Nabi. Ya, jadi semua orang yang beriman dengan Nabi disebut keluarga Nabi juga kan? Li'annahum yahulluna bitta'ati lahu mahalla ahli. Karena mereka semua orang yang beriman yang mengikuti Nabi, yahullun, mereka bertempat dengan sebab taat kepada Nabi pada tempat keluarganya Nabi. Jadi seperti keluarganya Nabi. Masya Allah ya. Semua kita keluarga Nabi dalam arti pengikut Nabi. Faidatun, ini satu faedah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhil ayati, adalah Nabi sesudah turun ini ayat tadi, yadhabu, Nabi pergi ya ila Fatimah, kepada Sayyidah Fatimah, wa Aliyin, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, kulla sabahin, pada setiap pagi. Ini Nabi mengamalkan ayat ini. Allah nyuruh Nabi merintahkan keluarga untuk sholat. Nah, sesudah turun ayat ini, setiap pagi Nabi pergi ke rumah Sayyidah Fatimah. Wa yaqulu, Nabi berkata, as-shalah, as-shalah. Wa kana yaf'alu dzalika asyhuran. Ada ianya Nabi melakukan ia akan demikian berbulan-bulan. Intaha dari tafsir Razi. Nah, ini kita juga begitu kan, setiap pagi masuk ke kamar anak, as-shalah, as-shalah. Cuma kadang nggak mempan, harus diseret. Kalau orang dulu as-shalah langsung sadar, bangun, ya kan? Anak sekarang Masya Allah tidurnya. Harus kita seret dulu, kita tarik. Baru bangun. Sholat, sholat. Nah, itu tapi harus kita lakukan. Perintah Allah kan. Dapat pahala insya Allah. Kalau niat kita membangunkan anak, Masya Allah. Mengamalkan firman Allah ini. Pahala berlipat ganda. Kemudian hadis la yalqallah ahadun bidhammin. Tidak bertemu kepada Allah oleh seorang pun dengan membawa dosa lebih besar dari dosa bodoh keluarganya. Auradahul Ghazali fil Ihya, membawakan akan ini hadis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Wa kadza auradahu Abu Laits As-Samarqandi fi 'uqubati ahlil kaba'ir. Demikian juga membawakan hadis ini oleh Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya 'Uqubati ahlil kaba'ir. Qala al-Hafidhul Iraqi, berkata oleh Hafidz Iraqi fi takhrij ahaditsih, dalam mentakhrijkan hadis-hadis Ihya. Zakarahu sahibul Firdausi, menyebutkan akan ini hadis oleh pemilik kitab Firdaus, min hadis Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id. Walam yajidhu waladuhu, dan tidak menemui, tidak mendapati akannya Abi Sa'id oleh anaknya Abi Sa'id, yaitu Abi Mansur. Atau begini, menyebutkan akan ini hadis oleh sahibul Firdaus, pemilik kitab Firdaus, dari hadis Abi Sa'id. Walam yajidhu, dan tidak mendapati akannya hadis oleh anaknya sahib Firdaus, yaitu Abu Mansur dalam musnadnya. Nah, dalam musnadnya Firdaus, kalau dicek-cek nggak ada, tapi katanya hadisnya ada di sana. Wa naqalahu Zabidi fi Syarhil Ihya, menukil akan ini hadis oleh Syekh Zabidi dalam Syarah Ihya. Walam yazid alaih, dan tidak menambah ianya Syekh Zabidi di atasnya hadis. Cuma menukil saja, nggak menjelaskan sanadnya ya. Masya Allah. Qala al-Fattani, Syekh Fattani berkata, di mana beliau berkata dalam kitab Tazkiratul Mawdu'at. Nah, ini dalam kitab Tazkiratul Mawdu'at. Wa yuqalu, dan dikatakan awalu ma yata'allaqu bi rajuli yaumal qiyamah ahluhu auladuh. Awal ma yang bergantung ianya mah dengan laki-laki pada hari kiamat itu istrinya dan anak-anaknya. Tapi ini yuqalu Ini kan yuqalu, ini enggak ada sanad kan? Ada yang bilang, yang pertama makhluk bergantung dengan kita nanti istri dan anak-anak kita. Tapi pada dasarnya kalau orang sudah gede semua bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Wayaqulu, dan berkata ia, dan berkata oleh mereka, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini biasanya para penceramah, tapi hadisnya lemah.
Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, khudlana haqqana min hadzal rajul. Ambil olehmu untuk kami akan hak kami dari ini laki-laki. Fa innahu lam yu'allimna umura dinina, karena dia tidak mengajarkan kepada kami akan urusan agama kami. Wa kana yut'imunal haram, dan ada ia memberi makan ia kepada kami akan yang haram. Wa nahnu la na'lamu, padahal kami tidak mengetahuinya. Fa yudrabu ala kasbil haram, maka digebuk, yudrab, dipukul akan dianya seorang laki-laki ala kasbil haram, atas mencari yang haram tadi, hatta yatajarrada lahmu, hingga rontoklah dagingnya, summa yudhabu bihi ilan niran, kemudian dibawakan dia ke neraka. Kadza fil jawahir, demikian tertulis dalam kitab Al Jawahir li Syekh Abilis As-Samarkandi. Wallahu a'lam bisawab. Belum, dikit lagi. Dikit lagi. Nah, nanti nama kitab sebentar lagi ya. Kita selesaikan dulu. Jadi la aslalahu, nggak ada asal. Nggak ada asal hadisnya. Ini banyak hadis juga nggak ada asal. Qauluhu kadza fil jawahir. Kadza fil jawahir la'allahu kitabu uqubati ahlil kabair. Mudah-mudahannya kitab jawahir yang dimaksud yaitu kitab uqubati ahlil kabair li Samarkandi, milik Syekh Samarkandi ya. Fa inna nakla maujudun fihi, karena nukilan itu memang ada dalamnya kitab. Wahwa edan, dianya berita di atas juga itu maujud, ada dalam kitab Kutil Qulub dan dalam kitab Ihya. Wa fihima, dalam keduanya, baik dalam kitab Kutil Qulub dan dalam kitab Ihya, tulisannya fayuhtasu. Fayuhtasu, bukan fayudhabu. Fayuhtasu lahum minhu, maka diambil kisah untuk mereka darinya laki-laki. Fayuqtasu, maka diambil kisah untuk mereka darinya laki-laki. Badala fayudrabu ala kasbil haram, sebagai ganti fayudrabu kan. Dalam kitab Jawahir fayudrabu, maka dipukul laki-laki itu atas mencari yang haram. Dalam kitab Ihya dan Qut fayuqtasu, diambil kisah. Qaulu li Syekh Abilis Samarkandi. Beliau itu yaitu Nasru bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarkandiyu Al-Faqihu Al-Hanafiyu, yaitu Abu Lis Al-Ma'ruf dengan Imamil Huda, yang dikenal dengan Imamil Huda. Sahibul Aqwalil Mufidah, pemilik perkataan-perkataan yang memberi faedah. Mungkin beliau banyak kalam hikmahnya. Wattasonifil masyhurah, pemilik karangan-karangan yang masyhur. Tuwfiya, beliau diwafatkan tahun 373 Hijriah. Intaha Jawahiru Madiyah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Selesai bab pertama ya. Bab pertama sekitar 150 halaman. Nah, nanti bab kedua, pasal kedua, fi huquqiz zauji 'ala zaujah, hak-hak suami terhadap istri. Adapun sampul kitabnya, ini sampul kitabnya begini. Ketik aja Uqudul Lujaid atau nonton video